Udah banyak yang gabung. Mantap sekali. Satu. Oke, yang sudah join silakan tulis di kolom chat nama dan nomor absen. Nama dan nomor absen. Ada yang belum join kayaknya ya. Kita mulai ya. Oke, yang baru gabung silakan tulis nama dan nomor absen di kolom chat. Kemudian kita mulai bahas. Nah, sedikit mengenai ada. Oke, maksudnya begini. Berkaitan sama latihan 1.1 ya, nomor 8. Nah, ini saya mau jelaskan singkat. Jadi ada 20 gram NaOH itu pakai dilarutin gitu ya, masukin. Bayangin 100 mili air. Kemudian ini ada yang masuk. Juvi. Oke, Juvi silakan tulis nama sama nomor absen. Nah, kalau bagian ini akan menghasilkan, oke, ada fraksi ya. Oh ya, ada info yang mungkin nggak dimasukkan ke dalam soal ya. Itu adalah rho. Rho-nya air itu 1 gram per mili. Ini nggak dimasukin ya, 1 gram per mili. Berarti massa yang dimiliki oleh air adalah 100 gram. Oke, di sini ada fraksi NaOH. Ya, fraksi NaOH. Jadi fraksi larutan NaOH sama dengan di sini berarti 20/40 itu 20/40 ditambah 100/18 ya. Nah, ini akan berbeda kalau ada fraksi ion-ion. Ya. Nah, fraksi ion-ion ini akan memberikan satu perubahan terhadap jumlah, karena yang ditanyakan sekarang fraksi ion-ion. Ya, fraksi ion-ion. Nah, jadi karena ada fraksi ion-ion, maka kita mau lihat di sini, coba lihat ya,
fraksi ion-ion berarti dia kalikan 2 ya. Karena NaOH itu menghasilkan, karena ion-ionnya adalah ion Na plus dan ion OH min. Berarti molnya berapa? Ini adalah mol 20/40. Ini Na plusnya juga sama, 20/40, 20/40 ya. Jadi fraksinya ion-ion. Berarti ion Na plus sama ion OH min. Ya, dibagi mol total. Mol total. Mol total ya. Nah, jadinya ya udah 20/40, 20/40 ditambah 20/40 ditambah 20/40 ditambah 100/18. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan nggak? Sir, Ya. itu yang mol totalnya kenapa 20/40-nya ada 2? Oke, ya. Nah, karena di sini untuk Na dia mengalami pecah. Jadi mengalami pecah. Tereng. Kalau di sini ada contoh misalkan, kalau ini misalkan 100, berarti Na plusnya 100, OH minusnya 100 juga, 100 biji. Jadi ada pasangan NaOH 100, jadinya Na plus ketika dipecah, Na plusnya 100, OH minusnya juga 100. Terjawab nggak? Jawab, jawab. Oke. Jadi sama yang Ya. depan-depannya di bawah ya? Depan-depannya, maksudnya depan-depannya gimana Itu menurut? itu satu yang dari sebelum tanda panah sampai ke belakang gitu maksudnya. Ya, angka depannya itu mempengaruhi, yang 100-nya mempengaruhi berapa banyak ininya, 100. Kalau ini 100, Oke, jadi ini 100, ini juga 100. Ya, oke. oke, sir. Thank you. Sip. Nah, sekarang eh, kita kemarin larutan jenuh ya, larutan jenuh. Nah, sekarang kita mau masuk ke dalam, coba lihat halaman 20. Halaman 20. Halaman 20. Kita lihat halaman 20. Oke. Saya mau ambil gambar dulu ya mengenai diagram, ini diagram fase air. Oke, sebentar saya akan ambilkan, saya akan snapshot. Oke, yang berkaitan sama ini. Tarang. Oke, nah sekarang kita masuk. Coba ya. Kenapa? Iya, Pak, lebih baik ngambil sebentar ya, maaf ya. Cari ke kelas yang lain, aku cari Pak Bumpiau, nyari ini, Pak. Better. Nah, sekarang ini, perhatikan. Kalau sekarang, jadi ini tekanan, jadi ada gambar, gitu ya, yaitu tekanan dan suhu, gitu ya, tekanan dan suhu. Nah, oke, nah sekarang saya mau nanya, tekanan saat ini kurang lebih tekanan di Bandung berapa ya? Tekanan udara. 1 ATM. 1 ATM ya. Jadi tekanan udara kalian di rumah kalian, di saya juga kurang lebih sama. 1 ATM. Sepertinya 1 ATM kurang ya. Jadi tapi kurangnya nggak terlalu jauh. Kita bolehkan 1 ATM. Kemudian suhu di saat ini kira-kira di rumah kalian berapa?
bisa ngelihat di Google apa yang weather gitu bisa kan ya. Sekarang di saat ini berapa ya suhunya ya? Kira-kira 22. 22. Oke. Kita set angka 22 kemungkinan di sini ya. 22 derajat ya. Nah, patokan thread. Kemudian ini thread. Oke, wujudnya saat ini yaitu H2O itu wujudnya cair. Ya. Oke, di sini ada pertanyaan dulu nggak? Jadi dalam kondisi udaranya 1 atm, sekarang ini suhunya itu adalah 22 derajat, wujudnya itu air, wujudnya cair gitu wujudnya. Oke, ada pertanyaan dulu? Tidak ada, Sir. Oke, kita lanjut. Jadi bayangin ya, ngelihat tekanan sekarang 1 atm, kemudian suhunya 22 derajat di rumah kalian, itu bendanya itu dalam bentuk cair gitu ya. Nah, ini diagram ini itu disebut diagram fasa. Karena dia mencerminkan fasa pada berbagai tekanan udara seberapa, kemudian pada suhu berapa. Gitu ya, tekanan yang mempengaruhi si H2O-nya ya. Jadi kalau ini ini ada gelas, katakan ada panci, ini ada air, suhunya 1 atm, kemudian ini 22 derajat ya. Oke. Nah, sekarang kalau dia dipanasin ya, pasang api gitu ya, pasang api, apa yang terjadi? Nanti lama-lama dia bergeser nih ya. Makin panas, karena tekanan udara nggak berubah. Makin panas, makin panas, makin panas, sampai suatu saat dia akan berubah menjadi gas. Ya, menjadi gas. Nah, titik ini, garis hitam ini, ya, ini adalah dinamakan, kan dia perubahan ya, perubahan dari cair berubah menjadi gas. Berarti ini proses mendidih, ya. Berarti garis yang kita katakan, saya di sini kasih lambang kuning, itu kita namakan garis didih, ya. Oke, kita tulis garis didih, gitu ya. Oke, kemudian kalau kita dinginkan, jadi airnya itu kita dinginkan, tentunya suhunya akan berkurang ya. Berkurang, thread. Kemudian saya kasih warna orange. Nah, ini adalah proses yang namanya membeku. Ya, berarti yang orange kita sebut garis beku. Ya. Nah, sekarang gimana caranya supaya berada di bawah ini? Wow. Di bawah ini ya. Nah, sekarang supaya nggak terlalu ribet, maksudnya terlalu banyak coretan, nah ini dia. Saya taruh di bawah. Nah, sekarang kita lihat. Kalau di sini, gimana caranya? Ini kan tadi posisinya di sini ya. Yaitu 1 atm dan 22 derajat Celcius ya. Nah, gimana caranya supaya dia berada di sini, di daerah sini? Paling enggak tekanannya diturunin ya. Nah, tekanan diturunin. Nah, cara menurunkan tekanan gimana? Oke, caranya begini. Airnya, kalau di sini air, nah ini ada tekanan udara yang menekan ke bawah. Ya. Nah, tekanan udara yang ada molekul udara di sini,
ya itu menekan air kurang lebih tekanannya 1 atm. Oke. Nah, gimana cara menurunkan tekanan? Cara menurunkan tekanan ini ditutup rapat, kemudian ini disedot, dipompa, ya pakai pompa supaya dengan tujuan udara keluar, ya supaya molekul udara keluar. Nah, molekul udara keluar, jadi akibatnya tekanan di sini, tekanan udara, karena molekul udara dikeluarin kan, ya itu mengecil. Nah, ini baru dapatkan dalam kondisi ini. Nah, ini sangat memungkinkan kalau tekanan udara, molekul udara dikeluarkan, si cairnya ini memungkinkan untuk menjadi gas. Walaupun pada suhu 22 derajat Celcius ya, tekanannya rendah. Anggap saja ini 0,002 ya. Misalkan 0,004 aja. Titik di sini ya. Berarti 0,004 atm. Wah, tekanannya rendah sekali. Yap. Oke, di sini sampai sini ada pertanyaan nggak? Supaya saya tahu, maksudnya jika ada pertanyaan. Bisa lanjut? Oke, good. Jelas ya? Nah, jadi proses penurunan ini dilakukan dengan cara memompa molekul udara itu keluar. Ya. Nah, dia berubah menjadi gas wujudnya. Nah, oke. Jadi saya gambar di sini. Saya gambar di sini udah katakan ini mah udah berubah 0,004 atm dan 22 derajat Celcius. Jadi ini jadinya uap air. Uap air. Nah, untuk menjadi padat kemudian suhunya diturunkan. Nah, didinginkan biasa. Didinginkan. Ya. Nah, kemudian mencapai suhu katakan didinginkan sampai katakan minus, ya anggap aja minus 20 derajat Celcius ya. Minus 20 derajat di sini, set. Ini minus 20, tak. Oke, dia mulai yang namanya menyublim ya. Maka yang hijau ini kita sebut garis sublim. Gitu ya, garis sublim. Oke, tahap-tahap. Apakah ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjut? Ini cuma buat air, Sir. Iya, tepat sekali untuk air. Very good, Michael. Nah, kalau minyak itu beda. Oke, untuk minyak beda lagi. Jadi diagram fasa itu spesifik untuk molekul air. Jadi untuk molekul misalkan CO2, nah saya coba ambil contoh yang CO2 ya, kasih gambarannya aja ya. Sir. Yes. Itu titik yang dimana padat cair sama gas bertemu, apa namanya, Sir? Yang di... Oke. Ya. Good question. Padat cair. Nah, itu kita namakan titik triple. Tara. Ini titik namanya titik triple. Ya, ini unik. Dalam kondisi asalkan ini sesuai ya, tekanannya berapa, suhunya berapa, gitu ya, masih di atas 0. Ini ada videonya. Ada dalam satu tekanan udara tertentu, kemudian suhu tertentu, nanti ada 3 wujud. Ada cair, ada padat, ada gas. Mantap kan? Sementara ini, wes mantap bener istilahnya. Ya, oke. Istilah yang bagus. Ya. Jadi ini padat, cair, gas. Ini real, bisa dilakukan di percobaan. Sangat-sangat bisa. Saya akan share nanti tapi ya, kondisinya bisa dilihat sama mata. Ada cairnya, ada padatnya, ada gasnya. Wis, luar biasa. Keren.
Nah, Sir, oke, sorry, boleh scroll ke atas. boleh. Cara, Bentar. yes, ya, ini yang luar biasa ya. Saya akan nyari juga yang gas diagram fasa untuk yang CO2. Jadi itu menunjukkan memang ya lagi ada, maksudnya khusus gitu tabelnya. Dah, thank you, Sir. Yes, oke. Nah ini saya udah ketemu, tapi sebelumnya saya mau copy paste. Oke, sudah di copy paste. Ini kalau belajar, ini yang sering dipakai Tekim ini. Jadi untuk mengetahui kondisinya dia itu dalam kondisi wujud apa fasa, padat atau cair atau gas ya gitu. Nah, ini untuk CO2. Beda ya? Nah, di sini bedanya ya masih beda simpel. Nanti untuk senyawa yang lain, waduh, lebih rumit lagi lah. Kalau air kan gini ya. Nah, ini CO2-nya gini. Jadi memang beda-beda. Yang poin utamanya itu adalah untuk menunjukkan fasanya kayak gitu. Oke, ada pertanyaan dulu tadi? Apa ada yang bertanya? Nah, sekarang kita mau lanjut ke sini ya. Sebelumnya, kan tadi saya barusan nih ngomong bicara mengenai yang namanya tekanan udara ya. Tekanan udara. Ya, tekanan udara. Nah, kenapa sih udara itu bisa kok ada menekan kita ya? Nah, karena ada karena ada udara di sekitar kita gitu ya. Ada udara di sekitar kita. Nah, gambarannya gini. Wow. Sebentar. Karena ada molekul udara di sekitar kita. Oke, kita bicara yang ini dulu. Jadi ada yang namanya tekanan udara. Jadi ada molekul udara yang ada di atas kita. Ya, jadi misalkan kita ada di sini, ya, sama ada di pantai. Nah, udaranya itu ini menekan kita. Kenapa menekan? Ya kayak gravitasi ya. Kan dia ada atmosfer ya. Atmosfer ribuan kilometer, ya ribuan kilometer. Itu udaranya mah banyak banget, dia menekan ke bawah. Nah, ini sama halnya kita kalau misalkan kita ada di dasar laut. Nah, ini tekanannya lebih ngeri lagi. Udara juga menekan, kemudian air juga menekan, ya. Nah, tapi yang kita discuss itu adalah mengenai tekanan udara, ya. Jadi otomatis tekanan udara di gunung itu lebih kecil, ya. Di gunung itu lebih kecil dari tekanan udara di pantai, ya. Karena molekul udara yang di atas kita sangat-sangat banyak, gitu ya. Nah, sekarang coba kita perhatikan ya. Kita sekarang mau membahasnya, kita batasi di pantai karena kita mau pakai tekanan udara 1 atm ya di pantai. Jadi sekarang kita misalkan semuanya dilakukan di pantai ya. Nah, kita ambil lagi ya. Kita ambil lagi contoh yang ini. Oke, sebentar. Saya ambil yang tadi yang putih-putih mana? Waduh. Oke ya, tunggu ya. Saya ambil dulu berkaitan sama diagram fasa air. Oke, nah sekarang ya ini kita perhatikan. Sekarang ini adalah
ini tekanan udara ya. Tekanan udara P udara 1 M. 1 atm. Jadi bayangin kita di pantai, ngelihat langit biru, ngelihat lapor air biru gitu ya. Nah, ini air. Tekanan udaranya menekan airnya itu adalah P udara sama dengan 1 atm. Ya. Nah, suhunya 22 derajat di sini. Anggap aja 22 derajat di sini. Nah, sekarang kalau saya panaskan, ya, saya panaskan P air. Coba kalian lihat P air halaman 11 pada suhu 22 derajat. Tolong kasih tahu berapa tekanan airnya, tekanan uap jenuh air. 19,83, Sir. Yes, betul. 19,83 ya, mmHg. 19,83 ya. Ya, oke, 20 lah gitu ya. Nah, sekarang kalau dipanasin, ini akan meningkat. Sekarang kalau kita panaskan, oke, ini dipanaskan. Dipanaskan ketika sampai katakan 100 derajat Celcius, tekanan uap airnya berapa? Tetap di halaman 11 tabel 1.1. 760. Yes, 760 mmHg. Nah, 760 mmHg itu sama dengan 1 atm. Ya. Nah, ini artinya dia itu melawan si P air murni dan kondisinya jenuh itu sama dengan 1 atm. Nah, ketika pada saat sama, itu yang kita sebut dengan istilah mendidih. Yap, jelas ya? Jadi dia mempunyai perlawanan. Jadi dari air berubah wujud menjadi gas, semakin banyak gasnya, semakin banyak gasnya, semakin banyak gasnya, pada suhu 100 tekanannya ternyata 1 atm, sama dengan tekanan udara yang menekan airnya. Nah, jadi itu adalah proses mendidih namanya, ya. Nah, sekarang bayangin ya, ini udah mendidih 100, dipanasin, teret. Pada saat ini P udara itu akan sama dengan P air murni, ya, uap jenuh air, uap jenuh airnya, ya. Nah, sekarang kita ganggu nih ya, kita sengaja. Si airnya, sekarang si airnya, kita kasih yang namanya NaCl. Kita sengaja kasih NaCl, ya. Kasih satu, katakan 5 sendok lah, 5 sendok teh, pluk, 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 gitu ya. Nah, sekarang proses berikutnya, saya mau letakkan di bawah, ya, proses berikutnya. Jadi, proses berikutnya, apa yang terjadi ketika ada yang namanya air sama garam, gitu ya. Ini tentunya tadi masih berlanjut ya di sini ya, masih 100 derajat Celcius. Nah, sekarang kemarin kita belajar yang namanya, istilahnya apa kemarin, sifat koligatif yang pertama. Tolong sebutin. Penurunan tekanan uap. Yes. Penurunan tekanan uap, uap siapa adalah larutan, ya. Artinya dari yang katakan 760 dia turun dong menjadi kurang dari 760 karena siapa? Karena NaCl, ya. Uap airnya menurun. Tapi ingat suhunya tetap 100 derajat Celcius, dia nggak berubah. Akibatnya tekanannya turun dong. Oke, yang ini saya ralat, ini adalah tekanan air ya, tekanan air. Dari kalau karena ini dikasih NaCl, berarti airnya uap airnya dia turun, ya turun.
Jadi dia turun uap airnya, seret, turun di sini, ya turun di sini. Jadi ini yang kita namakan, kalau diagram fasa berarti delta P, ya penurunan tekanan uap larutan, ya tekanan uap larutan. Nah sekarang untuk kita meningkatkan kembali supaya dia mendidih, jadi kalau mendidih kan tentunya ada banyak gelembung nih, ya. Nah, ketika dikasih NaCl, gelembungnya 5 hilang seketika. Hilang seketika. Kalian boleh coba. Air panasin pakai panci, udah blub 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 blub, kasih garam, pluk 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 pluk, kesekian udah larut. Nah, nanti dia langsung hilang buinya. Ya, si gelembungnya. Nah, sekarang gimana caranya untuk kita kan katakan ini kan berarti P larutan, ini kan nilainya di bawah 760 ya, mmHg tadi. Nah, untuk meningkatkan gimana? Dipanaskan lagi ya. Jadi dipanaskan, tujuannya sampai kapan? Sampai tekanan larutannya, karena kita udah konteksnya larutan, sama dengan P udara, yaitu 760 mmHg, 1 atm. Nah, ketika di dalam proses pemanasan, dia itu meningkat, teret, pelan-pelan, ups, menjadi 1 atm. Nah, ini dalam proses mendidih. Tapi, yaitu adalah ini larutan, bagian larutan. Kalau yang hitam, itu adalah bagiannya air doang, ya. Nah, di sini yang kita namakan, saya pakai yang merah, itu kita namakan delta PB. Ya, berarti penurunan itu mengakibatkan delta titik didihnya naik, ya, delta TB. Jadi membesar dong PB-nya, berarti B itu adalah boiling, ya. Itu pasti katakan lebih besar dari 100, katakan 102 derajat Celcius. Misal, ya ini permisalan. Untuk menunjukkan lebih besar, ya. Nah, kalau TB-nya ini 100, delta TB-nya berapa dong terhitungnya? Coba kasih komen. Oh ya, oke. Sambil kalau misalkan sambil bisa dibawa aja. Ada yang izin ke toilet. Delta TB-nya berapa sekarang? Kalau yang ininya adalah 102 derajat Celcius. 2 derajat Celcius. Yes, oke, good. Nah, saya sekarang pakai bawah supaya nggak bercampur aduk. Sekarang saya gambarin bahwa dia delta TB-nya adalah 2 derajat Celcius ya. Ini 102. Ini adalah punyanya, ini yang hijau punyanya larutan. Nah, ini delta TB-nya sekarang sama dengan 2 derajat Celcius. Oke? Nah, sekarang besarnya delta TB itu sebanding dengan konsentrasi siapa? Kalau kemarin delta P-nya itu sebanding sama fraksi dari zat larut ya. Nah, sekarang kita delta B-nya, boiling point-nya, dia adalah setara dengan molalitasnya. Ya, ini dikalikan Kb. Ini konstanta yang bergantung pada pelarutnya. Ya, pelarutnya. Coba lihat di halaman 17 ya. Tabel 1.3. Saya mau nanya, Kb untuk bensena berapa?
Tolong sebutkan. 2,53. 2,53. Yes, 2,53. Mantap ya. Jadi artinya ini masih termasuk sifat kualitatif. Kenapa? Masih bergantung dari konsentrasi yang namanya zat terlarut ya. Oke, makanya sifat kualitatifnya apa? Sifat kualitatifnya adalah kenaikan, kita namakan kenaikan titik didih. Gitu ya. Oke, saya berhenti dulu. Ada pertanyaan dulu nggak? Oke, ada yang udah chatting 2,53 tuh. Sir, kalau Yes. sifat ini tuh cuman buat larutan yang sama zat yang sukar larut doang. Sukar menguap doang apa gimana? Oke. Yang ini dibatasi, betul pernyataan tadi. Tadi siapa yang bilang? Siapa yang bicara tadi? Vanes, sir. Oh ya, Vanes. Betul apa yang dibilang Vanes. Ini adalah berlaku untuk zat yang sukar menguap, benar. Sukar menguap. Ini batasannya. Karena kalau pakai yang itu, pakai yang mudah menguap, nanti beda kasus lagi. Good, Vanes. Oke, ada pertanyaan lagi? Sir, kalau itu yang sebelumnya kan yang contohnya itu kan yang air ditambah NaCl itu kan. Iya. Dari air mendidih di 100 derajat di 1 atm itu. Iya. Nah, terus udahnya kan dikasih NaCl, berarti kan tekanan airnya turun. Iya. Tapi kalau lihat dari tabel kan berarti berarti airnya bentuknya gas gitu. Oke, artinya semakin, jadi saya coba visualisasi, ya visualisasi. Jadi ketika air, di sini tekanannya, misalkan kita berbicara ruang tertutup dulu ya. Nah, molekulnya banyak di sini, molekulnya banyak. Oke, nah ini menunjukkan kalau suhu 100 derajat Celcius, P airnya yang murni, dia 760 mmHg. Nah, ketika dia ditambahkan dengan NaCl, ini adalah NaCl, nanti uap airnya itu berkurang. Ya, berkurang. Nah, ketika berkurang, kita namakan ini bukan P air, tapi bukan P air karena dia uap dari larutan soalnya. Larutan. Nah, ini sama dengan katakan ya, misalkan 740 mmHg. Jadi yang penting turun. Nah, kemudian ini dipanasin lagi. Dipanasin, panasin. Dia suhunya adalah katakan yang tadi 102. Nah, 102. Nah, ininya balik lagi ke 760. 760, kemudian uap airnya tekanannya nambah lagi, balik lagi seperti yang awal. Gitu. Menjawab nggak? Ntar bisa lihat yang diagram fasenya. Ini kan kalau misalnya lihat dari diagram fase air, kan kalau misalnya tetapkan di 100 derajat misalnya. Yes, 100 derajat. Kan tekanannya turun, itu bentuknya tetap gas gitu. Padahal harusnya cair dong. Oke. Kita lihatnya cairnya tetap ada, tapi yang diukur itu tekanan gasnya. Jadi molekul gasnya yang diukur tekanannya. Cairnya masih tetap ada. Ya, Oke. Oke, ada. Kenapa? PVNRT itu tuh sebenarnya. Iya, nantinya memang mengarah ke sana. Tapi memang kita nggak bahas yang itu. Oke, thank you, Mike. Ada pertanyaan lagi? Sebelum kita lanjut.
Oke, nah sekarang kita lanjut dari sini ya, itu delta TB. Nah, saya lanjutin di sini. Tarat. Oke, nah di sini ada garis sub. Ini adalah garis didi larutan ya, karena udah bercampur tadi. Nah, sekarang yang ungu itu adalah garis beku ya, garis beku larutan ya. Jadi yang hijau delta TB, yang ungu adalah delta TF gitu ya, delta TF. Nah, delta TF ini sama juga. Delta TF itu sama dengan M kali KF. Coba masih tetap melihat halaman 17, tabel 1.3. Coba saya minta untuk KF air berapa? 1,86. Iya, 1,86. Yap. Ini bergantung dengan zat terlarut lagi. Nah, kalau yang tadi, kalau yang hijau itu adalah kita berbicara kenaikan. Nah, kalau yang ungu kita berbicara mengenai penurunan. Gitu ya, penurunan titik beku. Nah, ya. Oke. Nah, itu yang kita pelajari hari ini. Kita masuk ke contoh ya, ke contoh. Harapannya bisa semakin jelas. Nah, perangkuman ya, yaitu perhatikan di halaman 16 untuk membuat simple ya. Teret, ini adalah 0, ini adalah 100 derajat Celcius, ini adalah air mendidih, ini air beku, air membeku ya. Ini adalah air mendidih. Gitu kan? Kemudian kalau dia misalkan larutan, dia ada di atasnya. Makanya ini disebut delta TB. Kalau beku ada di bawahnya, ini delta, ini adalah delta TF. Nah, kayak gitu ya. Oke, kita masuk contoh soal, nanti kalian bisa ngerjain latihan. Oke, saya ambil contoh dari UPD, uji pemahaman diri. Pemahaman diri yaitu yang 22A. Gitu ya. Nah, di sini diketahui, saya tuliskan dulu karena ini kasusnya adalah membeku. Kalau membeku itu dia di sini ditulis larutan urea 0,5 molal. Dia itu membeku pada suhu min 0,9 derajat Celcius ya. Nah, sekarang yang A ditanyakan kalau larutan ureanya 1 molal, berapa ya titik bekunya? Yang ditanya titik bekunya. Oke, nah di sini kita mencari dulu dari informasi yang ini. Yang ini delta TF-nya, titik beku. Nah, titik beku air berapa? Titik beku air adalah 0 derajat Celcius. Ya, titik beku air 0 derajat Celcius. Kemudian di sini dikurangi dengan min 0,9. Nah, ini adalah titik beku larutan urea. Ya. Berarti TB-nya adalah 0,9 derajat Celcius. Nah, sekarang dari informasi yang ada,
kita bisa mengetahui ini mau pakai rumus dulu ya. Pakai rumus dulu. Nah, dengan rumus berarti kita mengetahui ini kan pakai KF sama kalikan M. Yap. Berarti KF-nya itu sama dengan 0,9 dibagi 0,5 ya. Nah, ini derajat Celcius per molal satuannya, ya, satuan dari KF. Nah, sekarang kita mau cari delta TF-nya itu KF kali M. KF-nya 0,9 per 0,5. Ini molalnya 1 molal. Berarti ini coret kalikan 2, 1,8 derajat Celcius ya. Nah, kemudian yang ditanyakan titik beku. Nah, delta TF itu adalah titik beku air dikurangi titik beku larutan. Ya, larutan urea. Nah, titik beku larutan ureanya kita mau cari. Di sini 1,8, di sini 0 derajat Celcius. Di sini adalah titik beku larutan urea. Jadi ini pindah ke kanan. Jadi titik beku larutan ureanya jadinya min 1,8 derajat Celcius. Gitu ya. Nah, saya hanya mengingatkan hati-hati kalau bukan air. Contoh benzena, kalau pelarutnya benzena. Benzena, titik beku benzena berapa? Lihat di halaman 17, tabel 1.3. Berapa titik bekunya? Sir bisa di scroll naik. Iya, Bisa. saya mau lihat dulu yang atasnya bentar. Ya. Titik bekunya berapa? 5,54. Yes. Ya, berarti ini nanti ya sama 45. Oke, 5,45 derajat Celcius ya. Nah, kayak gitu maksudnya. Jadi kalau 0 mah, air mah langsung aja namanya katakan ini 1,8, oke, berarti langsung aja minus 0,18. Tapi hati-hati, kalau titik bekunya bukan pelarut air, benzena, dia 5,45. Ya, hati-hati ya. Oke, ada pertanyaan. Saya mengingatkan yang ini lari ke sini. Kalau untuk mencari delta TB berarti ini TB larutan ya. TB larutan, kemudian ini dikurangi TB air. Tujuannya supaya angkanya positif. Sir, Yes. itu KF sama KB-nya teh tergantung sama pelarutnya atau sama terlarutnya juga tergantung? Sama pelarutnya. Jadi kalau dia identitas dari pelarut. Jadi kalau diganti glukosa gitu Nggak pengaruh. nggak pengaruh. Jadi itu AB sama aja. Iya, benar. Oh, oke. Thank you, sir. Yes. Oke. Materinya untuk hari ini cukup. Begitu ya. Kalau ada pertanyaan, silakan. Nah, untuk melatih berarti UPD nomor 16 sampai 19 itu ada di halaman 16. Kemudian 20-21 dia halaman 17. Ya, sampai ini aja, maksudnya 22 sampai 23. Ini halaman 18.
Oke. Sir, Yes, itu tadi yang di atas yang soal 22A. 22A ya. Itu sir yang delta TF sebenarnya KF dikali M itu 0,9 per 0,5 dikali 1 itu mol atau molal. Oh ya, thank you. Ini Kevin ya. Molal. Maaf. Molal. Yes, very good. Thank you koreksinya. Molalnya itu Yes, sir. molal. Iya. Ulangi lagi, molal siapa? Molal itu molal larutan. Betul. Molal yang zat terlarut apa Oke. larutan ya? Molal zat larut. Molal zat larutnya. Thank you, sir. Yes. Karena kan rumusnya dia N per P ya. Ini zat larut. Oke, ada pertanyaan lagi? Nah, oke, kalau nggak ada pertanyaan, untuk yang jadi untuk pertemuan mendatang teh hari apa ya? Jumat, sir, kayaknya. Hari Jumat. Oh iya, hari Jumat. Ya. Oke, nah untuk hari Jumat itu mau ada kuis, satu soal saja, ya. Satu soal saja. Jadi mengenai konsentrasi. Jadi kuisnya itu berkaitan sama, ya jadi bahannya bisa konsentrasi, bisa penurunan, tekanan, uap, larutan, nah terus berkaitan sama yang tadi ya, penurunan titik beku sama kenaikan titik didih ya. Berkaitan sama ini aja. Nanti linknya di sekolah, nanti ada batas waktunya. Waktunya dibuat ngepas ya. Oke, jika nggak ada pertanyaan, silakan absen penutupan. Iya, Pak. Thank you, sir. Yes, sama-sama, Paul. Thank you, sir. Ya, sama-sama Ray, sama-sama Vanessa. Oke, sama-sama Michelle. Thank you, sir. Ya, sama-sama Thank you, sir. Sharon, Priska. Iya, sama-sama. Thank you, sir. Yes. Ya, sama-sama Jennifer. Oke, sir. Yap, sama-sama Kevin. Sorry, sir. Koneksi saya rada jelek. Thank you ya, sir. Iya. Oke, no problem. Pakai apa, Jo? Michael? Halo, Hans. Kenapa, sir? Pakai di rumah pakai apa? Pakai Fast Media sih, sir. Fast Kadang Media. jumping. Oh, oke. Asal Fast Media oke loh rasanya. Enggak juga ya? Oke. Ini barusan aja jumping sedikit di akhir. Oh, ya, oke. Bye-bye, Michael. Thank you, sir. Iya, you're welcome. Hans.
Halo Hans. Where are you Hans? Atau kendala teknis nih Hans? Halo? Halo Hans? Halo Hans? Halo, Sir. Ya, ketiduran kah? Iya, Sir. Tadi 5 menit sebelum. Ya oke ya. Memang pagi-pagi masih ngantuk ya. Nanti bisa dilihat ulang kalau misalnya nggak tahu kamu ketiduran sampai mana tadi. Iya, Sir. Thank you, Iya. Sir. Oke, you're welcome. Bye-bye.